Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harapkan semua di dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai triple Pythagoras. Nah apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, kamu boleh perhatikan jenis-jenis segitiga. Di sana ada segitiga, yaitu segitiga BAC atau ACB ya anak ya. Nah, untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Kemudian jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Nah, kamu perhatikan, misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C, maka A adalah 17 cm, B 25 cm, dan C adalah 38 cm. Nah, katanya sisi yang terpanjang A adalah C, sehingga C kuadrat sama dengan 38 kuadrat. Berarti 38 kali 38 adalah 1444. Nah, sekarang kita akan menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan 17 kali 17 adalah 289 ditambah 625 sama dengan 914. Nah, berarti di sini adalah C kuadratnya itu 1444, sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat 914. Jadi C kuadrat tidak sama dengan hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat. Dan hasil dari C kuadrat 1444 itu lebih besar dari hasil A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 914. Nah, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Dan karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, masih ingat kan apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka atau bilangan 1. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Kita akan menguji triple Pythagoras dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat dan tambah B kuadratnya. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Nah, contohnya adalah bilangan 3, 4, dan 5 akan membentuk triple Pythagoras. Mengapa? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat akan menghasilkan 25. Dan 5 kuadrat hasilnya juga adalah 25. Nah, kemudian jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut juga dengan bilangan lain, nah ketiga bilangan yang baru itu juga akan membentuk Pythagoras.
Misalnya kita akan mengalihkan 3, 4, dan 5 tadi dengan 5, kita akan mendapatkan 15. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Dan 5 kali 5 adalah 25. Ketiga bilangan ini juga akan memenuhi triple Pythagoras. Untuk lebih jelas kamu boleh cek langsung hasilnya. C kuadrat kan adalah 25 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 625. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat yaitu 15 kuadrat tambah 20 kuadrat menghasilkan juga adalah 625, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan bilangan triple Pythagoras. Nah, kamu perhatikan di samping ada sebuah gambar segitiga siku-siku dengan sisi tegak adalah 2 kali PQ. Sisi alasnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat dan sisi miring adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya akan menghasilkan triple Pythagoras. Nah, kamu boleh perhatikan gambar yang ada. Panjang sisi segitiga siku-siku adalah P kuadrat tambah Q kuadrat, P kuadrat dikurang Q kuadrat, dan 2 kali PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut. Nah, dari mana ini nak rumusnya? Ini adalah rumus khusus ya nak ya. Ini adalah rumus khusus untuk triple Pythagoras. Isilah tabel berikut dengan sebarang dua bilangan asli P dan Q sedemikian sehingga P lebih besar dari Q, dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras. Nah, kamu boleh perhatikan untuk baris pertama adalah P-nya 2, Q-nya adalah 1. Oke, dimana katanya P harus lebih besar dari Q anak ya. P kuadrat tambah Q kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 2 kuadrat. 4 tambah 1 sama dengan 5. P kuadrat dikurang Q kuadrat, 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat adalah 3. 2 kali PQ, yaitu 2 kali 2 dikali 1 sama dengan 4. Sehingga hubungannya adalah 5 kuadrat 25 sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16, berarti 25 sama dengan 25, sehingga terbentuklah triple Pythagoras dengan bilangannya adalah 5, 3, 4. Kemudian kamu boleh perhatikan untuk P-nya 3 dan Q-nya adalah 1. P kuadrat tambah Q kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 10. P kuadrat kurang Q kuadrat adalah 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 8. 2 kali P kali Q adalah 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Hubungannya adalah 10 kuadrat, yaitu 10 kuadrat berapa nak? 10 kuadrat ada 100. 100 sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat adalah 36, akan menghasilkan juga adalah bilangan 100, sehingga 100 sama dengan 100. Jadi triple Pythagorasnya adalah 10, 8, 6. Di mana pada triple Pythagoras sisi terpanjang sama dengan sisi jumlah kedua sisi lainnya. Itu ya nak ya. Nah, untuk baris berikutnya di sana kamu perhatikan ada ibu buat dan ibu kosongkan. Anak-anak boleh melengkapinya ya nak ya. Nah, supaya lebih jelas lagi dan lebih paham, anak-anak boleh perhatikan tugasnya adalah buku paket matematika halaman 31, soal nomor 1 bagian A, B, dan C, dan soal nomor 2 bagian A dan B.
Nah, anak-anak, sekian penyampaian materi dari Ibu. Ibu harapkan anak-anak boleh memahaminya. Terima kasih.